Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Pertama kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya Charlie Marlinton, calon guru penggerak angkatan 6, melaksanakan kegiatan pengimbasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 7 Sejunjung. Tentunya hari ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi, dan ucapan terima kasih atas kesempatan dan keinginan bapak-bapak, ibu-ibu untuk dapat menghadiri undangan dari saya untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan ini. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana saja, ya. Ice breakingnya, ya silakan Ibu berdiri. Oke, terima kasih. Jadi ibu-ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu ice breaking ini di setiap awal pembelajaran itu menjadi suatu kebiasaan dan ya. Dan Bapak Ibu, di sini kita akan menjelaskan beberapa hal. Tentu sebelum kita masuk ke budaya positif ini, tentunya sebelumnya Bapak Ibu sudah banyak yang juga sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Bagaimana di sana Ki Hajar Dewantara menyampaikan filosofinya, setiap guru itu harus mampu menjadi ingaso suntulodo, imadio mangunkaso, dan turburi handayani. Artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan, harus mampu menjadi pendorong bagi anak-anaknya dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif ini, itu kita juga sebagai seorang guru
terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai seorang guru penggerak itu apa, nilai-nilai seorang guru itu apa saja. Untuk dalam materi yang kita dapatkan, Bapak Ibu dapat kita sampaikan nilai-nilai seorang guru itu diantaranya ada 5. Diantaranya 1, pertama dia mandiri, yaitu berpihak pada murid, dia inovatif, dia mampu berkolaboratif, dan dia mampu mereflektifkan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini kita ambil dari kata-kata pertama yang berkaitan dengan disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, bahasa Latinnya disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita menggambarkan disiplin itu peraturan, disiplin itu aturan, ternyata tidak. Disiplin itu secara artinya itu artinya belajar. Nah, disiplin positif tentu di sini disiplin juga merupakan sebagai bentuk kontrol diri, di mana belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia tertentu. Nah, disiplin pada diri manusia itu tentu didorong oleh beberapa faktor. Nah, dalam hal ini kita menyimpulkan ada 2 faktor yang mendorong seseorang itu disiplin. Yang pertama faktornya adalah faktor intrinsik. Ya, intrinsik artinya faktor yang berasal dari dalam dirinya. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik tentu dipengaruhi oleh luar dari dirinya. Bisa jadi bentuknya lingkungan, bisa jadi orang lain, bisa jadi kondisi situasi yang mendorong dirinya harus melakukan tindakan disiplin itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kita mengetahui bagaimana cara memotivasi diri kita untuk disiplin? Nah, di sini kita harus mempelajari terlebih dahulu. Seorang guru, nah, bagaimana cara memotivasi sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas? Nah, bagaimana kita hadir itu tepat waktu? Nah, motivasi apa yang mendasari tindakan ini? Contoh Bapak Ibu, contoh disiplin ya. Nah, kasusnya begini, seorang guru yang hadir di depan kelas dengan tepat waktu. Nah, didasari oleh apa? Apakah intrinsik atau ekstrinsik? Nah, pertanyaan ada 3 di sini Bapak Ibu. Pertama, apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, menghindari ketidaknyamanan? Berarti ini faktornya faktor apa nih Bapak Ibu? Dia disiplin itu faktor dipengaruhi oleh ekstrinsik. Nah, yang kedua, seorang guru hadir tepat waktu itu hanya karena ingin mendapat pujian dan penghargaan sebagai guru teladan. Bisa saja pujian dan penghargaan itu dari murid, bisa saja pujian dan penghargaan itu dari guru, bisa saja oleh institusi itu sendiri. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik. Nah, namun yang ketiga, seorang guru ingin menjadi dia datang tepat waktu itu karena dia ingin menjadi orang yang menghargai waktunya. Dia ingin menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Karena bagaimana Bapak Ibu tadi kan, ing ngaso sutulodo, ing madyo mangunkaso tu puri handayani. Nah, keteladanan bagi murid-muridnya dan memberikan nilai-nilai kebajikan seperti menghargai dirinya sendiri. Lanjut ya. Nah, mengapa motivasi intrinsik itu penting? Nah, kita coba belajar kita coba belajar menginspirasi dari permainan mengepal tangan. Nah, coba Ibu. Sekarang buka, bagaimana permainannya Bu Ice? Ada yang tahu Ibu-ibu permainannya mengepal tangan ini? Ada pernah dapat nggak permainannya? Ada. Silakan Bu Ice. Berpasang-pasangan, satu orang mengepal tangan, satu orang lagi membujuk agar kepalan tangan ini dibuka. Ayo. Sekarang Bapak Ibu dan Ibu-ibu silakan cari pasangannya masing-masing. Satu mengepal, satu yang menggenggam. Ya, satu menggenggam. Ayo. Sekarang ibu-ibu bagaimana merayu temannya untuk membuka kepala tangannya. Tapi posisi ibu bagaimana mempertahankan kepalanya itu agar tidak terbuka. Nah, dari sini akan bisa kita pelajari motivasi intrinsik atau ekstrinsik itu sendiri. Silakan.
pasangannya masing-masing. Ini dia. Boleh nggak Ica minta yang ada di dalam kepalan tangan itu? Tidak boleh. Ini sangat butuh nih karena ini menyangkut hidup dan mati saya. Semuanya itu tergantung dari yang ada di kepalan tangan Uni. Aduh, Iya, sosoknya. boleh. Ini perlu juga buat Uni, Ice. Karena ini juga butuh juga. Uni sangat membutuhkan juga. Berarti boleh nggak kalau kita sama-sama membutuhkan, kita bagi 2 saja? Gimana ya? Bagi apa enggak ya? Uni kan orang yang baik, Uni orang yang penyayang. Masa sih nggak kasihan? Gimana ya? Dibagi apa enggak? Bagi ya. Jangan dong. Tidak berhasil, Pak. Lanjut. Coba Bu Arbina membujuk Bu Elin untuk bisa membuka benda yang ada di kepalanya Bu Elin Rawati. Nah. Oh, Bu Elin yang bujuk. Ayo. Ya. Bu Elin Boleh kemana? Ya. Boleh nggak kita tidak membujuk dengan action boleh? Boleh. Boleh memaksa gitu. Boleh bisa. Bu Arbina, sahabatku. Saya makin ada sesuatu yang sangat berharga di dalam tanganmu. Boleh nggak? Kami ingin melihat, saya ingin melihat apa yang ada di dalam itu. Boleh nggak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Kenapa tidak boleh? Iya. Saya juga ingin mengambil yang ada di dalam itu. Boleh nggak? Coba lihatkan kita. Jadi saya butuh sekali. Kali ini saja. Kalau tetap tidak ya tidak. Ada 2 kasus tapi tetap dengan kondisi yang sama. Kepala tangannya tidak terbuka. Ayo, coba yang ibu berikutnya. Wih, itu pendirian itu. Intan, apakah boleh Nurul minta sesuatu yang ada di dalam kepala tangan Intan? Kenapa nggak boleh Intan? Karena nggak ada yang Dari yang perlu kamu ketahui. Ada Intan, makanya karena Nurul tertarik, makanya pengen ngeliatnya. Liatin aja lah. Terus, ya. Terus. Liatin aja lah Intan. Nggak berhasil ya. Oke. Nah, coba apa Bu Fauzia dengan Bu. Nah, ya. Bu Mutia, matematika Ya, sama ya. matematika. Siapa yang mengepal, siapa yang muncul? Iya lah. Apa-apa. Enggak, Pak. Apa-apa bisa. Oh, belajar. Ya, semua belajar. Belajar komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan kita itu. Memberikan motivasi kepada anak, bagaimana caranya? Iya. Jadi tangan Mutia ini apa? Nggak ada kosong. Harus kosong Kalau tidak ada, boleh tidak dibuka aja tangannya? bukan. Kan nggak ada isinya. Ya, buka aja. Buka aja, buka aja. Buka. Emangnya berapa? Ada. Aku kan mau lihat tangan dia. Tapi nggak ada isinya, nggak apa di kepala. Ya karena nggak ada isinya, ngapain juga kamu harus tahu. Berbeda-beda. Kalau tidak ada isinya, kenapa di kepala kan capek-capek aja ngepal tangan nggak ada isinya. Kalau aku suka ngepal tangan. Permainan mengepal tadi, kira-kira hal yang berkaitan dengan motivasi apa yang bisa Bapak Ibu ceritakan?
mana yang dikatakan motivasi intrinsik, mana yang dikatakan dengan motivasi ekstrinsik. Dan dari permainan tadi akan terlihat ke Bapak Ibu, kenapa komunikasi antara Bu Elin dengan Bu Arbina, keinginan Bu Elin agar terbuka kepalan tangan Bu Arbina tidak berhasil. Nah, mana yang termasuk dengan motivasi ekstrinsik, mana yang termasuk dengan motivasi intrinsik? Apakah motivasi intrinsiknya ada di sana atau tidak? Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Bu Ice. Terima kasih Pak. Motivasi ekstrinsik terlebih dahulu. Motivasi ekstrinsiknya adalah ketika saya membujuk Ibu Widya Lastri untuk membuka kepalan tangannya. Sudah dibujuk, dirayu, itu adalah bentuk dari motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsiknya yang ada pada diri Ibu Widya Lastri, beliau tetap tidak mau membuka tangan walaupun saya sudah mengiba-iba atau sudah membujuk atau sudah memuji, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ice. Ada pendapat yang lain atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau ada yang mau menguatkan pendapat dari Bu Ice? Silakan Bu Elin. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya fokus ke motivasi intrinsik. Kalau seorang siswa yang melepas tangan tadi, dia tidak mau membuka. Kalau kontrol dirinya bagus, maka dia tidak akan mau, walaupun ada godaan, ada macam-macam bujukan, namun dia kontrol dirinya bagus, maka dia akan tetap bertahan baik di bidang kebaikan maupun dia tidak mau dirayu dengan bidang. Jadi anak ini adalah bagus kontrol dirinya di bidang intrinsik. Dan yang merayu-rayu, saya yaitu sebagai perayu untuk membuka tangan Bu Arbina, namun Bu Arbina bagus kontrol dirinya dan tidak tetap, kalau tetap saya tidak mau membuka, saya tetap tidak membuka. Maka kontrol dari siswa seperti ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bu Elin itu, kata beliau bahwasanya ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik ya yang kuat, berarti kalau kaitan dengan penerapan disiplin ini ya di dalam diri kita, ketika diri kita sudah memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri kita, maka sekuat apapun pengaruh yang tidak baik dari luar itu, maka tidak akan menggoyahkan keinginan kita untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang sudah ada pada diri kita. Nah, kalau pertanyaannya Bapak Ibu, apakah motivasi ekstrinsik itu juga sangat diperlukan atau tidak dalam diri seorang murid? Sangat diperlukan, ya. Artinya kedua motivasi ini saling mempengaruhi, ya. Namun terlebih awalnya kita harus terlebih dahulu memiliki motivasi intrinsik dalam diri kita, ya, agar bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai baik yang ada pada diri kita. Namun hal lain juga dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Tentunya di sini kita sebagai seorang guru, ya, memiliki peranan penting di dalam memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa kita. Oke, lanjut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seorang siswa itu, pertama kita lihat dari profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila itu, ya, memberikan membagi beberapa hal. Nilai-nilai kebajikan itu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di dalam 9 pilar karakter IHF, yang pertama cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan,
percaya diri, PD ini percaya diri, kepemimpinan, leadership, dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi. Nah, kalau dalam the seven essential virtues, pertama suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, inilah nilai-nilai. Nah, sekarang kita masuk pada contoh keyakinan kelas. Hukum positif itu diawali dengan membangunnya melalui keyakinan kelas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, nilai-nilai positif itu kita bangun awalnya di dalam kelas. Jadi kita ciptakan dulu keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, seorang guru atau seorang wali kelas yaitu menuntun anak-anak yang ada di dalam kelas itu untuk memandu mereka untuk membuat keyakinan-keyakinan kelasnya. Nah, agar apa? Segala bentuk nilai-nilai yang tertanam pada diri murid itu, ya komitmennya ada di keyakinan kelas itu sendiri. Nah, contoh, hormat, ya kan? Apa itu hormat? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati, ya, hormati semua orang dan barang-barang orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan bekerja, kami, ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Jadi sini ada nilai-nilai tanggung jawab. Ada nilai apa lagi nih Bapak Ibu? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mandiri, mengikuti kegiatan yang ditugaskan, tanggung jawab, menghargai guru, menghargai teman, menghargai kelompoknya. Nah, apa bentuk keyakinan kelas yang lain? Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk keyakinan. Nah, masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang bisa kita buat berdasarkan kesepakatan kelas itu sendiri. Jadi tugas wali kelas, tugas guru mapel pun sebenarnya juga membuat keyakinan-keyakinan kelas di setiap mapel yang Bapak Ibu bimbing di kelas itu sendiri. Ketika Bapak Ibu, Ibu-ibu berada di kelas, awal-awal pertemuan itu kita bangun terlebih dahulu, kita buat dulu adalah keyakinan kelasnya. Bagaimana anak-anak kita itu memiliki komitmen ketika mengikuti pembelajaran dengan kita. Nah, nanti ketika mereka mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan 1 semester, 1 tahun masa kita mengajar di kelas itu, maka anak-anak kita terus berpatok kepada keyakinan-keyakinan yang sudah kita bangun, yang sudah mereka buat gitu. Bukan kita yang sudah mereka buat ya, melalui bimbingan kita sebagai seorang guru mapelnya atau sebagai seorang wali kelasnya. Nah, sekarang kita masuk kepada hal apa yang membedakan antara hukuman, penghargaan, atau konsekuensi. Nah, hukuman dan penghargaan. Nah, apa itu hukuman dan penghargaan? Reward dan punishment. Kalau dalam hukuman dan penghargaan adanya reward dan punishment. Kalau reward itu penghargaan, kalau punishment itu hukuman. Nah, konsekuensi. Nah, kalau hukuman dan penghargaan berarti ada semacam tindakan secara terstruktur ya, atau secara tindakan permanen. Kalau saya lihat ini ada tindakan permanen yang sudah dibuat tanpa disepakati atau disepakati terlebih dahulu. Ya. Nah, hukuman dan tindakan dan penghargaan ini adalah suatu tindakan atau perbuatan atas suatu kejadian yang istilahnya sudah dibuat standarnya, ukurannya sudah ada. Nah, namun kalau konsekuensi ini gimana Pak? Bisa bervariasi atau tidak? Bisa bervariasi.
Nah, konsekuensi ini lahir dari keyakinan kelas tadi. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita coba belajar membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Satu, tindakan guru ketika anak datang terlambat, maka guru tersebut memberikan tugas kepada anak untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ibu, hukuman. Yang kedua, membersihkan WC sekolah karena berkelahi dengan temannya. Hukuman. Mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat 10 menit saat teman yang lain sudah mengerjakan tugas. Artinya ini anak-anak kita ini datang terlambat, materi pembelajaran sudah dimulai, ada beberapa materi pembelajaran yang tidak diikuti oleh anak-anak kita terlambat, maka guru mapel yang mengajar di kelas saat itu memberikan tugas kepada anak kita ketika jam istirahat nanti dia mengerjakan tugas bagaimana anak-anak kita ini tidak tertinggal dengan materi yang sudah disampaikan. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Nah, inilah konsekuensi. Nah, kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini secara hakikatnya manusia itu pertama dia ingin survival atau bertahan hidup. Seorang manusia itu ingin mendapatkan kasih sayang, rasa diterima di lingkungannya, ya, keberadaannya itu benar-benar diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, seorang manusia itu pasti ingin berkuasa, rasa ingin memiliki kekuasaan, ya. Nah, yang keempat, tentu secara hakikatnya kita ingin mendapatkan kesenangan dan kebebasan, freedom. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Ice. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam penerapan hukum positif itu seorang guru dibagi menjadi 5 posisi. Nah, sekarang kita coba mengingat-ingat posisi kita itu berada pada posisi di mana. Ya. Dari tayangan video ini nanti kita akan lihat posisi kita sebelumnya ada di mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Oke, baik ibu-ibu. Nah, ini ada tayangan 5 bentuk posisi guru di dalam mengontrol disiplin positif seorang siswa atau di sekolah. Yang pertama, posisinya sebagai penghukum di video pertama. Kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau dan manajer. Menurut ibu-ibu, kita harusnya berada di posisi mana? Manajer. Ya. Nah, namun, ketika kita juga belum mampu menjadi memposisikan kita sebagai seorang manajer, setidaknya kita memposisikan diri sebagai pemantau. Menjadi teman pun saja tidak dianjurkan. Karena mengapa? Kalau sebagai teman itu terkadang anak-anak kita hanya menghargai beberapa orang guru saja. Muncul disiplin kemauan disiplinnya itu ketika hanya menghadapi guru A, guru B, ketika bertemu dengan guru yang lain, tidak bisa memposisikan sebagai seorang teman, dia tidak akan menghargai. Nah, karena
karena motivasinya baru motivasi ekstrinsik. Sekarang ibu-ibu, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan disiplin itu. Nah, ini ada kegiatan namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke dalam kelompok itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi agar mereka pertama menyadari kesalahannya, merefleksikan dirinya tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat, itu melalui pendekatan restitusi. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi ya Bu C. Nah, kita masuk dulu ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Apa itu yang membedakan? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Itulah restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Artinya melalui pendekatan restitusi tadi, anak-anak tidak menjadi pendendam kepada guru, anak-anak tidak merasa bersalah, dan anak-anak tidak membeda-bedakan guru yang menangani persoalannya. Nah, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Di sini guru sifatnya mendorong, membuka bagi anak-anak itu memiliki bernalar kritis, memiliki inovasi, atau dia bisa benar-benar menciptakan mencari solusi, survive tadi, bisa survive dari masalahnya. Dia bisa bertahan hidup dari masalahnya. Ketika dia datang terlambat, lalu seorang guru mendorong bagaimana kamu besok tidak terlambat lagi. Itu saya menghidupkan alarm. Nah, ini bentuknya kalau restitusi. Nah, apa itu program disiplin? Apa selanjutnya? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang dilihat diri anak itu. Nah, restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter dan mencari solusi. Jadi kalau restitusi ini tidak termasuk pada hal-hal yang bagaimana mengkerdilkan seseorang, kan gitu. Nah, ini segitiga restitusi. Ketika anak kita menemui suatu persoalan, nah kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita ketika menangani anak itu, kita sampaikan kepada mereka apa yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang mungkin orang lain juga pernah melakukan. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Jangan dia berhadapan dengan kita tuh dengan rasa bersalah yang luar biasa. Nah, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita sampaikan, kita tanya kepada mereka, kira-kira hari ini kamu melakukan kesalahan apa atau melakukan tindakan apa. Nah, bentuknya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Misalnya kenapa kamu terlambat? Mungkin terlambat tidur misalnya, atau lupa menghidupkan alarm. Lalu mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Maka anak itu kita dorong kembali untuk menanyakan kepada mereka dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu keyakinan apa yang sudah pernah mereka buat. Konsekuensinya apa, begitu. Lalu kita ajak mereka ketika mereka itu sudah benar-benar komit dengan disiplin positif itu, kalau besok kamu sudah benar-benar sudah mereka disiplin, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya. Kalau kamu menjadi orang berhasil, nah kamu seperti apa nanti jadinya. Jadi kita memang mengajak mereka itu membuka bagaimana dirinya itu benar-benar berada dalam posisi yang positif. Nah, mungkin itu saja Ibu-ibu, terima kasih atas atensinya pada hari ini, dan pada materi berikutnya kita akan masuk membahas tentang kegiatan berdiferensiasi. Nah, pada kegiatan berdiferensiasi. Nah, oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas kehadiran ibu-ibu menghadiri undangan kita mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mintakan pendapat atau memberikan pandangan atau ada masukan dari ibu-ibu tentang kegiatan pendampingan kita hari ini atau dengan materi yang sudah kita sampaikan. Kita minta kepada Bu Widya Lasri dulu kayaknya Wijaya. Silakan Bu Widya Lasri untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan dari materi yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak penyaji untuk materinya budaya positif. Ini kalau kita lihat dari awal
sangat bagus sekali. Baik diri saya sendiri juga saya akan coba juga. Ini dapat pelajaran yang sangat berharga sekali. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah dibaca juga Bu Jen, tapi karena diterangkan di sini sedikit agak terbuka hati dan terbuka juga pikirannya untuk kedepannya. Insya Allah kita lihat tadi pada apa perbedaan hukuman, perbedaan penghargaan dan konsekuensi yang selama ini mungkin kita sebagai guru sering sebagai penghukum. Ya, untuk masa yang akan datang kita juga refleksi diri kita juga ke depannya. Untuk masa anak kita sekarang kita tidak bisa sebagai penghukum. Kita berusaha kalau bisa sebagai manajer. Kalau teman tadi kita juga pernah mencoba-coba menggali mereka, itu kata Pak Anton belum juga. Mereka akan memilih guru seperti ini bisa dibawa. Kalau yang dia akan memilih-milih guru untuk mereka itu. Tapi kalau sebagai manajer kita berusaha yang terbaik untuk mereka, insya Allah kita terapkan. Itu saja mungkin. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya Lasri. Nah, inilah gunanya kegiatan pengimbasan ini. Ya. Nah, setelah kegiatan pengimbasan ini nanti Bu Widya Lasri mudah-mudahan termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, dan juga mengimbaskan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lainnya. Dan setelah itu apa-apa yang sudah kita pelajari bersama di sini, setelah ini mungkin bisa kita buka kembali ruang diskusi bagaimana mempersiapkan kalau bentuk apa tadi ada komitmen keyakinan kelas. Bagaimana kita membangun terlebih dahulu setiap wali kelas atau guru mapel itu sebelum ketika mengawali pembelajarannya di awal semester, itu yang pertama tindakan kita adalah membuat komitmen kelas dulu. Keyakinan kelas dulu. Nah, itu. Mungkin ada tambahan lain pendapatnya Bu Miss atau ibu-ibu nih, Bu Fauzia, ada Bu yang lain nih. Silakan. Silakan tanggapan Bu Elin. Boleh Bu Elin? Bu Arbina boleh? Bu Arbina. Oke, Bu Lisa Susmona kayaknya ya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Paradigma yang berubah adalah bahwa selama ini kita menganggap reward dan punishment itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mendisiplinkan anak. Ternyata memang hal itu sifatnya temporari atau tidak permanen, karena motivasi yang diberikan itu bentuknya ekstrinsik, bukan intrinsik. Walaupun kita tidak menyampingkan motivasi ekstrinsik, tapi yang perlu kita terapkan adalah motivasi intrinsik untuk menciptakan kontrol diri sehingga disiplin positif bisa dilakukan oleh anak, sehingga budaya positif bisa tercipta di lingkungan sekolah kita. Nah, kita memposisikan diri adalah sebagai manajer, mungkin itu tidak akan langsung membuahkan hasil. Nanti mungkin kita cobakan untuk melaksanakan segitiga restitusi, tetapi jangan berharap bahwa itu akan langsung berhasil gitu. Dan ketika itu tidak berhasil, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bersemangat, terus mencoba lagi. Itu seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Ice. Betul ya apa yang disampaikan oleh Bu Ice. Artinya ibu-ibu, kalaulah kita benar-benar mampu memposisikan diri sebagai manajerial di dalam penerapan budaya positif di sekolah ini, tentulah secara otomatis sebenarnya kita sudah mendorong anak kita ya, satu yang jelas mereka akan jujur datang terlambat. Kalau memang dia terlambat, dia akan jujur dengan terlambat. Karena kenapa? Dia tahu ketika terlambat dia akan ditangani dengan cara yang baik. Nah, dia tidak akan muncul lagi namanya anak-anak yang berdendam kepada gurunya. Dan anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang selalu teringat dengan kebaikan-kebaikan guru-gurunya. Ya, tentu di situ akan muncul saling menghormati, rasa menghargai, cinta segala macam. Mungkin itu saja ibu-ibu
Terima kasih atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.